Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengembangan ekstrakurikuler, yaitu proposal observasi ekstrakurikuler futsal di SDN Karang Mulia 1 Ciledug, Kota Tangerang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Saya sendiri, Raimas Alun Segara, sebagai moderator, dan rekan saya ada Dena Arianti, Deva Ananda Pratiwi, Desela Selawati, Intan Zahra Lia Suprapto, Asti Okstavia, Nur Fitri Damyati, dan Muhammad Fikri Aulia. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada saudari Dena Arianti untuk mempresentasikan latar belakang proposal observasi ekstrakurikuler futsal di SDN Karang Mulia 1 Ciledug, Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Arianti dari kelas 7G Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah kelompok kami buat, yaitu di sini saya akan membacakan atau menjelaskan dari latar belakang yang terdapat dalam proposal tersebut. Di sini latar belakang yang dalam proposal itu ditulis, perkembangan dunia olahraga ini pada umumnya telah mengalami perkembangan pada beberapa tahun terakhir ini yang cukup memuaskan. Potensi-potensi muda telah bermunculan seiring dengan perkembangan dunia olahraga. Hal ini tidak lepas dari peran serta dari beberapa pihak yang memberikan support dan ruang kepada para siswa untuk mengaktualkan kreativitas dengan sportivitas mereka dalam sebuah pengembangan bakat mereka. Saya Nurfitri Damyanti ingin melanjutkan dari rekan Cefli, yaitu tujuan kegiatan proposal yang kami buat yaitu untuk mengaktualisasikan diri dalam proses pengembangan potensi para siswa dalam bidang olahraga, khususnya dalam bidang futsal, karena sebenarnya anak-anak itu pada punya bakat dalam bidang futsal. Anak-anak siswa-siswa di SDN Karang Mulia 1 pada punya bakat dalam bidang futsal, tetapi karena kurang diaktualisasikan dan kurang direncanakan oleh sekolah sehingga tidak berjalan dengan lancar, jadi pengembangannya kurang gitu. Jadi dalam proposal ini kita bertujuan untuk mengembangkan olahraga futsal di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desela Selawati akan menjelaskan tentang metode kegiatan. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini adalah observasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan persentase perkembangan ekstrakurikuler futsal tingkat SD. Perkembangan 5 sekolah 55,55%, belum berkembang 4 sekolah 44,44%. Setelah mendapatkan persenan data, maka dapat perbandingan pengembangan ekstrakurikuler futsal di tingkat SD. 5:4 adalah berkembang. Berdasarkan perolehan data, perkembangan ekstrakurikuler futsal di tingkat SD harus memperhatikan indikator yang baik seperti pelatih berkompeten, manajemen yang baik, fasilitas, metode pelatihan, dan prestasi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan, nama kegiatan, sasaran, waktu, dan tempat. Di sini pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD kelas 7G kelompok 1. Nama kegiatannya yaitu pengembangan ekstrakurikuler futsal di SDN Karang Mulia 1 Kota Tangerang. Sasarannya yaitu siswa kelas 3 sampai kelas 6 di SDN Karang Mulia 1. Tempat dan waktunya yaitu pada hari Sabtu
pukul 3 sore sampai 6 sore di lapangan sekolah SDN Karangmulia 1 Kota Tangerang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Aulia ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya, dan saya akan menjelaskan bagaimana kondisi yang ada di SDN Karangmulia 1, khususnya apa saja eskul yang ada di SDN Karangmulia 1. Nah, eskul yang ada di SDN Karangmulia 1 yang pertama ada eskul futsal, ada eskul pramuka, eskul nari, eskul pianika, dan yang terakhir ada eskul hadroh. Di sini saya akan membahas bagaimana kondisi yang ada di SDN Karangmulia 1, yaitu eskul futsal. Eskul futsal yang ada di SDN Karangmulia 1 ini alhamdulillah semuanya baik, berjalan dengan lancar. Untuk fasilitas yang disediakan dari SDN Karangmulia 1, ada beberapa fasilitas yang memadai dan mencukupi untuk melakukan kegiatan eskul futsal. Contohnya seperti gawang, seperti bola, kun, dan lain-lain. Mengapa di sekolah ini mengadakan eskul futsal? Karena kita tahu semua dalam perkembangan dunia olahraga saat ini, khususnya untuk futsal dan sepak bola, sangat meningkat tajam dan sangat memuaskan dalam penindustrian sepak bola futsalnya. Nah, maka di sini di SDN Karangmulia 1 mengadakan eskul futsal untuk mengetahui perkembangan potensi-potensi yang dimiliki siswa untuk mengikuti eskul futsal. Maka daripada itu SDN Karangmulia 1 ingin sekali meningkatkan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa yang dari kelas 3 sampai kelas 6 SD untuk mengikuti futsal, dan ini tidak wajib, hanya yang ingin mengikutinya saja. Nah, eskul futsal ini dilakukan pada hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi rencana kelompok kami untuk pengembangan eskul di sekolah yaitu untuk mengembangkan olahraga futsal, karena di sekolah SDN Karangmulia 1 itu sebenarnya siswa-siswanya itu pada aktif dalam olahraga futsal, tetapi karena sarana dan prasarana dan kurikulumnya itu belum masuk di dalam SDN Karangmulia 1, jadi kayak kurang terkontrol gitu. Padahal bakat-bakat siswa-siswa anak SDN Karangmulia 1 itu udah cukup memuaskan gitu, punya bakat. Jadi kalau misalkan kita kembangkan lagi ekstrakurikuler futsalnya, kemungkinan besar mereka bisa ikut-ikut turnamen, lomba-lomba, sehingga bisa menghasilkan sebuah karya atau sebuah penghargaan, sebuah apresiasi dan sebuah prestasi yang bisa membanggakan diri mereka dan sekolah tersebut. Maka eskul yang ada di sekolah sudah memenuhi syarat untuk dikembangkan. Syarat pengembangan eskul di sekolah itu ada satu, mendukung kegiatan akademik. Nah, eskul yang akan kita kembangkan itu nggak akan mengganggu kegiatan akademik sekolah, karena kita lakukannya di luar kegiatan sekolah atau di jam-jam di luar jam kegiatan akademik gitu. Yang kedua, membutuhkan karakter, minat, dan bakat anak, karena kita sudah mengetahui bahwa minat dan bakat anak-anak di SDN Karangmulia 1 adalah bermain futsal, maka kita akan mengembangkan futsal tersebut agar dapat menghasilkan sebuah apresiasi, sebuah prestasi, dan sebuah karya atau sebuah penghargaan di SD tersebut, karena mereka memang benar-benar kayak suka futsal gitu. Jadi kita akan mencoba mengembangkan bakat dan minat mereka. Dan yang ketiga, sesuai dengan daya dukung sekolah dan kearifan lokal. Jadi yang ketiga itu, di sekolah juga sudah mempunyai sarana dan prasarana, tetapi tidak lengkap. Jadi kita bisa mengembangkan dan mengajukan proposal ke sekolah agar sekolah tersebut bisa mempertimbangkan bahwa ternyata anak-anak ini tuh punya bakat untuk olahraga futsal tersebut, sehingga bisa menghasilkan sebuah prestasi. Yang keempat yaitu tag program dan terencana. Nah, kita harus yang keempat ini kita harus membuat kurikulumnya olahraga futsal tersebut agar bisa terprogram dan terencana.
yang dihadapi oleh sekolah dalam pengembangan ekskul karena kurangnya kontrol dari pihak sekolah. Padahal anak siswa-siswa itu pada punya bakat, tapi sekolah kurang mengurusi gitu dalam ekskul olahraga futsal tersebut. Jikalau sekolah sudah bisa fokus dalam ekstrakurikuler olahraga futsal tersebut, kayak sarana prasarana yang mendukung semuanya, terus terprogram dan terencana, itu akan berjalan dengan lancar, dan sehingga bisa anak-anak siswa-siswa itu bisa ikut turnamen, lomba-lomba futsal dan lain-lain, sehingga bisa menghasilkan sebuah karya atau prestasi. Oke, perkenalkan, nama saya Devananda Pratiwi, saya dari semester 7 kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS mata kuliah pengembangan ekstrakurikuler. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran proposal dari ekskul futsal di SDN Karangmulia 1, Ciledug, Kota Tangerang. Nah, anggaran dana di sini itu yang pertama itu ada bola, yang kedua ada gawang, yang ketiga rompi, yang keempat stopwatch, yang kelima fee pelatih, yang keenam kon. Nah, di sini alat-alatnya yang tadi saya sebutkan, dan anggarannya itu yang pertama itu ada bola, yaitu harganya 150.000, jumlahnya 2 bola. Yang kedua ada gawang, harganya 500.000 dan berjumlah 2 gawang. Yang ketiga ada rompi, harganya 10.000 dari 12 jumlahnya. Yang keempat itu ada stopwatch, seharga 150.000 satu jumlahnya. Yang kelima ada fee pelatih. Fee pelatih itu harganya 500.000 satu jumlah. Yang keenam itu ada kon, harganya itu 5.000, jumlahnya itu 12. Jadi total semua keseluruhan anggaran ekskul futsal di SDN Karangmulia 1, Ciledug, Kota Tangerang, itu totalnya 2.130.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari proposal tersebut, di SD Karangmulia ini memiliki ekstrakurikuler wajib berupa ekstrakurikuler pramuka dan ekskul pilihan, yang artinya ekskul pilihan terdapat 2, olahraga dan kesenian. Kondisi kegiatan ekskul di SD Karangmulia 1 Ciledug di Kota Tangerang, terutama kegiatan ekskul pilihan, masih perlu pengembangan terutama di bagian segi kurikulum, silabus, pemanfaatan sarana, dan secara administratif. Nah, di SD Karangmulia 1 ini memiliki potensi berupa sejumlah siswa sangat banyak, yakni 50 siswa dari 487 siswa. Nah, tentunya secara kualitas sejumlah siswa sudah lebih dari cukup. Nah, keadaan ini perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang dalam hal ini yakni pengembangan minat dan bakat siswa berupa kegiatan ekskul yang berkualitas. Nah, sarannya itu berdasarkan kesimpulan dalam proposal ini, perlu adanya pengembangan ekskul di SDN Karangmulia 1. Nah, dalam pembuatan kurikulum, silabus, dan pemanfaatan sarana yang lebih optimal. Nah, sebagai pengembangan minat dan bakat siswa dalam bentuk kegiatan ekskul yang berkualitas. Sekian proposal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.